Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang dirahmati Allah. Sudah bukan lagi menjadi rahasia bagi umat muslim di Indonesia khususnya di Tanah Jawa, bahwa ziarah kubur ke makam para sunan atau wali songo diyakini bisa mendatangkan berkah usahanya lancar dan dagangannya laris. Acara ziarah kubur para wali ini sudah menjadi acara rutin tahunan, mereka berbondong-bondong datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dahulu pada awal masuknya Islam, ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah. Karena orang yang ada dalam kuburan tersebut dianggap keramat sehingga bisa mendatangkan sesuatu kepada yang masih hidup. Kemudian karena umat muslim sudah mulai memahami, lalu Rasulullah menganjurkan ziarah kubur kembali dengan tujuan supaya kita ingat mati, sehingga menambah keimanan kita. Itulah tujuan sebenarnya ziarah kubur. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan ceramah tanya jawab bersama Ustadz Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Nama saya Siti Asifah. Alamat saya Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Malang. Iya. Malang Jawa Timur. Ya, Malang Jawa Timur. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, ya, singkat saja tentang apa itu ziarah Wali Songo. Ya, di tempat saya itu getol-getolnya setiap tahun itu mengumpulkan orang mau ziarah Wali Songo setiap tahun itu. Katanya kalau ke sana itu orang yang dagang itu laris dagangannya gitu loh, banyak rezekinya. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya ziarah Wali Songo itu? Ya. Yang kedua adalah teman saya punya teman ya, mau hajatan menikahkan anaknya gitu ya. Kemudian pada umumnya hajatan itu kan dibuatkan kembar mayang, selamatan gitu. Terus itu bagaimana hukumnya? Di dalam agama itu ada tuntunannya apa enggak? Hanya itu yang kami sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu bukan orang Islam silakan. Kalau orang Islam meyakini kembar mayang itu membawa keselamatan, itu syirik. Syirik itu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah dosanya. Tidak hanya sekedar tidak diampuni, malah merusak amal-amal baik yang lain. Ya, amal baik yang lain dirusak oleh perbuatan syirik itu. Ya, kembar mayang itu. Maka kalau kita orang Islam, tidak usah Pak, itu haram. Enggak, kalau bukan orang Islam nggak usah dirembuk, biar mereka, karena bukan orang Islam kan bingung mencari jalan selamat itu bagaimana. Maka seolah dengan kembar mayang dianggap itu bisa menyelamatkan dan sebagainya. Tidak usah. Kalau orang Islam syirik itu dosa besar, dosanya tidak diampuni, merusak amal kebaikan yang lain. Itu masalah kembar mayang. Sekarang ziarah Wali Songo hukumnya apa? Hukumnya mubah. Ya, boleh ziarah Wali Songo. Ziarah ke makam Wali Songo dengan ziarah ke kubur-kubur yang lain sama. Ya, sama, hukumnya mubah. Jadi tidak ada kelebihan neng Wali Songo. Lah malah bisa jatuh syirik. Kalau neng Wali Songo ziarah, nanti kalau kamu pedagang, nek kowe serep ziarah neng Wali Songo, daganganmu bakal laris. Nah, seolah-olah ziarah kubur tuh bisa melariskan dagangan. Itu syiriknya di situ. Ya. Seolah minta pertolongan supaya dagangannya laris, yang kuburnya Wali Songo. Nah, jadi syirik. Tapi kalau nedo ziarah neng kuburane Wali Songo, sing dagang dadi laris iki bener. Ya, sing dagang neng kuburan Wali Songo kono. Ya, apa dodol es, apa dodol rujak, apa dodol. Lah sing ziarah akeh, ya, dagangane dadi laris. Ya, itu bener. Tapi nek sing dagangane laris sing tadinya ziarah, sebelum mau ziarah tidak laris, setelah kamu ziarah sana dagangmu nanti makin maju, lah itu syirik.
seolah-olah yang melariskan dagang. Lah kalau yang dagang di sana, kamu orang ziarah ke sana makin banyak, kan akhirnya banyak pembeli, ya, banyak pembeli yang ada di sana. Nah, kalau kamu sekarang kok dagang susah, tak ziarah dulu dagangan saya, ya, di sini besok biar laris, lah itu tidak boleh. Seolah-olah dagang marai laris ke, ya, maring laris dagang mergo ziarah tadi. Seperti ini banyak yang diserahkan jimat-jimat kepada kita, termasuk ada jimat pelarisan. Nanti kalau nyimpen itu dagangnya jadi laris, nah, itu syirik itu, tidak boleh itu batang itu. Jadi hukumnya ziarah wali songo itu sama, kalau tanpa ada keyakinan apa-apa mubah, sama, ya, boleh. Kue ziarah ke sana ziarah untuk ganjaran, ya, ora ziarah ya ora dosa. Artinya ziarah ke sana dengan ziarah ke kubur lain itu nilainya sama. Sama. Karena Nabi menganjurkan ziarah tidak usah milih kuburnya siapa-siapa, termasuk kuburnya Nabi sendiri tidak dianjurkan untuk diziarahi. Ya, Nabi hanya menganjurkan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazurha fa innahu tadhkiratul lil maut. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur, karena kalau ke kubur ya minta apa-apa tadi. Sekarang ziarah ke kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kamu akan mati. Jadi ziarah kubur itu fungsinya saya ziarah kubur supaya ingat mati. Bukan kok saya ziarah kubur biar laris dagangan saya, nyimpang tuh tidak. Dan ziarah kubur biar ingat mati, sehingga kalau kamu ingat mati akan mempersiapkan sangunya untuk bekal mati tadi. Itu maksudnya ya ikut. Jadi kita tidak usah ikut. Jadi ziarah kubur yang seolah bisa menjadi pelarisan itu termasuk perbuatan syirik. Kembar mayang juga selamatan itu syirik gitu ya. Kita orang Islam tidak usah ikut-ikutan, tapi nggak usah melarang biar mereka begitu. Kalau dia larang orang keneng ya. Dah kita buka aja pengajian, biar dengarkan pengajian. Cukup melu ngaji, kalau tidak biar dengarkan radio. Pertama dengar dadane sesek, kupingnya perih, tapi lama-lama nanti kan seseknya mari, ya, kupingnya tadi plong terang gitu loh. Nah, tinggal dua, nek ora mari ya malah dadi gitu. Mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita pada perjumpaan kali ini, yaitu tentang ziarah kubur yang dilarang karena tujuannya supaya usahanya lancar dan dagangannya laris. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki sehingga kita dijauhkan dari kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.